Jemaat Maha Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan yang telah melakukan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Karena itu jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Hiduplah dalam tuntunannya melalui firman yang akan menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 27 November sampai 3 Desember 2022 dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, biar kuasa-Mu menguasai setiap kami dalam pelayanan ini. Baik hamba-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Bapa, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia. Haleluya. Amin. Bacaan firman untuk direnungkan dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5. Begini dikatakan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikian bagian firman. Jemaat Maha Tuhan, kitab Maleakhi dilatar belakangi dengan kehidupan umat Yehuda yang baru kembali dari pembuangan, dari perbudakan di Babel. Selama 70 tahun mereka diperbudak di Babel. Nanti baca dalam Yeremia 25 ayat 11. Ketika kembali, mereka punya harapan untuk hidup merdeka, menikmati kesenangan, kebahagiaan, tapi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Hidup menjadi lebih sulit, ekonomi semakin terpuruk, terjadi kekeringan dan kerusakan panen disebabkan oleh hama belalang, dan terjadi kelaparan. Nanti dibaca Maleakhi 3 ayat 10 dan ayat 11. Terjadi kemerosotan moral dan spiritual, nampak dalam kehidupan umat dan kaum Lewi, para imam yang tidak menghormati Tuhan, menghina nama Tuhan, berbicara kurang ajar kepada Tuhan dengan mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah, mujur orang-orang yang berbuat fasik. Para imam dan umat melakukan dosa
kepada Tuhan. Dosa yang dilakukan pertama, imam mempersembahkan persembahan yang cemar kepada Tuhan. Nanti dibaca di Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14. Yang berikut, imam mengajarkan pengajaran yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Maleakhi 2 ayat 1 sampai 9. Dan dosa yang dilakukan oleh umat melakukan kawin campur, umat melakukan perceraian, dan Tuhan benci terhadap perceraian. Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16. Selanjutnya, umat tidak memberikan persembahan persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Dalam kondisi seperti itulah firman Tuhan disampaikan kepada umat Israel melalui perantaraan Maleakhi. Nanti dibaca di Maleakhi 1 ayat 1. Maleakhi berasal dari kata Ibrani malaki, artinya utusanku. Bisa juga kependekan dari malakya yang artinya utusan atau malaikat Tuhan. Nanti dibaca Maleakhi 3 ayat 1. Maleakhi 2 ayat 17 berisi teguran terhadap umat yang telah menyusahi Tuhan. Kata menyusahi dari bahasa Ibrani yaga, artinya melelahkan, merepotkan. Umat telah melelahkan bahkan membosankan Allah dengan ungkapan setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Di manakah Allah yang menghukum? Teguran ini dibantah oleh umat dengan berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Tuhan? Ungkapan ini menggambarkan kehidupan umat yang meragukan keadilan Tuhan dengan menganggap Tuhan tidak peduli dengan umatnya. Karena yang jahat, yang berbuat fasik, yang tidak beribadat tetap mujur. Bahagia hidupnya, sedangkan mereka yang berbuat baik tetap dalam penderitaan. Maleakhi 3 ayat 14 dan 15. Kelihatannya Israel sudah berulang kali melakukan hal seperti itu sehingga Allah lelah, bosan, bahkan muak mendengarnya. Dosa yang dilakukan berulang-ulang, dosa yang dilakukan terus-menerus, itu tanda umat tidak menghargai, menghormati pengorbanan Kristus. Dan karena itu firman Tuhan disampaikan, lihat, aku menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan. Maleakhi 3 ayat 1. Utusanku menunjuk kepada Maleakhi sebagai pembawa pesan Tuhan. Maleakhi 1 ayat 1. Tapi juga merupakan nubuatan tentang seorang yang akan mendahului kedatangan Tuhan. Yaitu Yohanes Pembaptis. Nanti dibaca Matius 11 ayat 10 dan juga Markus 1 ayat 2. Firman Tuhan disampaikan bahwa dengan mendadak Tuhan datang, artinya dengan segera, reaksi cepat dari Tuhan, ia datang ke baitnya. Malaikat perjanjian menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai perantara, juru selamat yang telah datang dan kelak akan datang kembali sebagai hakim agung bagi umat manusia. Kedatangan Tuhan digambarkan sungguh luar biasa, sehingga tidak seorang pun dapat tahan berdiri di hadapannya. Ia datang seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 2. Di sini kedatangan Yesus kembali digambarkan dengan dua hal. Pertama, seperti api tukang pemurni logam. Istilah api menunjukkan bahwa proses pemurnian, penyucian pasti menyakitkan, pasti membakar. Yang tidak tahan akan hangus terbakar. Yang tertinggal jadi logam murni. Yang tertinggal sungguh-sungguh memiliki iman yang murni hanya kepada Yesus. Kedua, sabun tukang penatu. Ini menunjuk pada sejenis tanaman yang setelah dibakar menjadi abu,
dan dicampur dengan air bisa berfungsi sebagai bahan pembersih pakaian. Kedatangan Yesus akan mencuci, membersihkan manusia dari kekotoran dosa. Tindakan pemurnian dan penyucian dimulai pertama-tama kepada orang-orang Lewi. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi. Ayat 3. Hal ini menunjuk bahwa Tuhan duduk sebagai hakim untuk mengadili dimulai dari orang Lewi. Mereka adalah para pemimpin dan para pengajar firman. Mereka diadili duluan dengan maksud supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 3b. Bukan hanya dosa orang Lewi yang harus dimurnikan dan disucikan, tapi juga dosa umat, tukang-tukang sihir, pesina, orang-orang yang bersumpah dusta, yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim piatu, orang asing dan yang tidak takut kepada Tuhan. Ayat 5. Orang yang menipu Allah dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Orang yang tidak beribadah kepada Allah. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Mereka semua harus dimurnikan dan disucikan. Maka persembahan umat Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Ayat 4. Jadi kedatangan Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan baik dosa-dosa orang Lewi, para pemimpin, dan dosa-dosa umat, supaya semua mempersembahkan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, sesuai kalender gerejawi, kita berada pada perayaan Minggu Advent pertama. Advent berasal dari kata Latin adventus, dari bahasa Yunani parousia, berarti kedatangan. Kita berada pada masa penantian kedatangannya kembali, yang akan bertindak sebagai hakim agung yang akan mengadili, menghakimi manusia. Karena itu, di masa penantian ini, firman Tuhan mengingatkan dan mengajak kita. Pertama, jangan pernah meragukan keadilan Tuhan. Tuhan selalu bertindak dengan adil sebab Dia Allah yang maha adil. Dituntut kepada kita dalam menanti kedatangan Tuhan kembali, tetap berpengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sambil mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Apakah kita telah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan, sadar atau tidak, kita selalu terantuk pada batu yang sama, terjatuh pada dosa yang sama secara berulang-ulang. Ini tanda kita tidak menghargai, tidak menghormati penderitaan pengorbanan Kristus bagi kita. Yang kedua, sebagai pelayan Tuhan, para pemimpin dan umat Tuhan, kita diajak untuk sadar dan bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa terhadap Tuhan. Semakin menghargai dan menghormati Tuhan, sebab Dia dahsyat. Tidak ada orang yang sanggup bertahan di hadapannya. Dia akan mendadak, akan segera datang untuk menghakimi dan memurnikan umat. Kemurnian hati kepada Tuhan menuntun kita pada ketaatan dan kesetiaan melayani Tuhan, bersedia menjadi utusan Tuhan, melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, sehingga diberkati dan menjadi berkat. Perayaan di masa penantian ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memurnikan diri pribadi dan keluarga, supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita yang telah dimurnikan, yang telah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah datang melalui peristiwa kelahiran di Bethlehem,
Dia rela menderita, mati dan bangkit dan naik ke sorga dan akan datang kembali. Kita diajak untuk mempersembahkan persembahan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang antara lain mempersembahkan persembahan persepuluhan yang adalah milik atau hak Tuhan. Imamat 27 ayat 30, Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Dan sekaligus diajak untuk mempersembahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Karya-karya hidup yang kita karyakan sesuai dengan bidang kita masing-masing, kiranya itu menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dengan baik dan benar, menyenangkan hati Tuhan. Hendaklah ini yang dilakukan sebagai tanda ketaatan, penghormatan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Engkau terus perlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya pelayanan yang kami lakukan dalam pelayanan firman, berkhotbah dan mengajar, itu dapat disampaikan dan dapat diterima dan mengubahkan setiap umat. Dan untuk itu semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman Tuhan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini, biar diberkati dimanapun mereka berada. Biar semua dapat mengikuti dan bahkan juga dapat menyebarkan firman Tuhan melalui YouTube ini. Dan diberkati tim multimedia yang Tuhan terus pakai menata, mengemas pelayanan ini. Biar mereka diberi hikmat, kemampuan, dan diberi sukses dalam segala aktivitas bersama keluarga mereka. Ke dalam kuasa-Mu Bapa kami serahkan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu luar biasa. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share, dibagikan kepada banyak orang. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan perintah Tuhan, menyebarkan firman kepada semua orang. Karena itu ikutilah terus, sehingga kita semakin memperlengkapi diri, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.